Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat, ceria, dan berbahagia. Tidak lupa untuk keluarga kalian semua, semoga diberi perlindungan oleh Allah SWT. Baiklah, pada pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas lanjutan dari induksi matematika yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang pertama. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran ini, baiklah kita berdoa dulu, semoga kita diberi kelancaran dan selalu diberikan berkah dan kemanfaatan dari apa yang kita pelajari saat ini. Mari kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan maqbula. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari induksi matematika, yaitu mengenai pengantar induksi matematika sampai dengan notasi sigma. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas apa itu induksi, apa itu pernyataan, apakah itu pernyataan matematis, dan pernyataan matematis itu dibagi dua, yaitu ada pernyataan matematis non-bilangan asli dan pernyataan matematis bilangan asli. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas pernyataan matematis bilangan asli, dan kita akan membuktikan pernyataan matematis bilangan asli itu dengan menggunakan metode pembuktian induksi matematika. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kali ini kita akan membahas dulu mengenai prinsip induksi matematika. Nah, prinsip induksi matematika bisa Anda perhatikan di sini bahwa induksi matematika itu adalah merupakan teknik pembuktian yang baku dalam matematika. Jadi melalui induksi matematika ini kita bisa membuktikan pernyataan matematis dengan langkah pembuktian yang sangat sederhana, ya, tetapi dengan sejumlah langkah terbatas yang cukup mudah, kita bisa membuktikan pernyataan matematis secara akurat. Nah, prinsip induksi matematika ini seperti Anda lihat pada gambar, ini memiliki efek domino. Jadi kalau di sini ada kartu yang tersusun panjang seperti ini, kalau salah satu kartu dijatuhkan, maka semua kartu ini akan jatuh. Ya. Nah, dari prinsip induksi matematika yang identik dengan efek domino ini, maka kita dapat melakukan pembuktian kebenaran suatu pernyataan matematika yang berhubungan dengan bilangan asli. Tapi kita harus ingat bahwa ini bukan untuk menemukan formula, ya, tapi untuk membuktikan suatu formula. Di prinsip induksi matematika itu adalah seperti ini. Ada prinsip induksi matematika. Misalkan Pn merupakan suatu pernyataan bilangan asli. Pernyataan Pn benar jika memenuhi langkah berikut. Jadi langkah pertama adalah langkah awal atau yang disebut dengan basic step. P1 benar. Maksudnya apa ini? Maksudnya kalau pernyataan matematis ini
N-nya diganti oleh 1 atau disubstitusikan 1, maka akan bernilai benar. Sebetulnya tidak hanya 1, bisa berapa saja, bisa 2, bisa 3, 4, dan seterusnya. Tapi kita akan mencari yang mudah dihitung. Jadi mencari angka yang mudah dihitung. Jadi misalkan bisa kita ambil 1. Jadi P1 benar. Kemudian langkah kedua adalah langkah induksi atau induction step. Nah, ini kita asumsikan untuk N sama dengan K. Jadi asumsinya jika PK benar, nah ini jadi PK ini sudah dianggap benar. Asumsinya PK benar. Jika PK benar, maka PK tambah 1 benar. Nah, jadi di sini kita buktikan benarkah untuk N sama dengan K tambah 1. Jadi pada langkah kedua, kita asumsikan N sama dengan K ini benar. Kemudian kita buktikan untuk N sama dengan K plus 1 ini juga benar. Nah, akhirnya hingga disimpulkan bahwa pernyataan PN ini benar berlaku untuk setiap N bilangan asli. Tapi dengan syarat bahwa kedua langkah ini harus terpenuhi. Jadi tidak boleh hanya salah satu langkah saja. Nah, itu adalah prinsip induksi matematika yang akan kita gunakan di dalam pembuktian pernyataan matematis yang berhubungan dengan bilangan asli. Nah, selanjutnya, bagaimana metode pembuktian induksi matematika tersebut? Nah, kita ketahui bahwa pada pertemuan kemarin sudah kita bahas 3 buah pernyataan matematis diperkenalkan, ya, bukan kita bahas, tapi sudah diperkenalkan, yaitu ada pernyataan matematis dalam bentuk barisan bilangan, yang kedua ada pernyataan matematis dalam bentuk ketidaksamaan, dan ada pernyataan matematis dalam bentuk keterbagian. Nah, pertama kali kita akan bahas dulu pernyataan matematis berupa barisan bilangan. Nah, coba kita lihat masalah yang pertama. Ya, ada masalah yang pertama. Masalah 11. Tanpa menggunakan alat bantu hitung, rancang formula yang memenuhi pola 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat terus sampai 10 kuadrat. Nah, ini kira-kira untuk formula dari jumlah deret ini itu apa? Nah, kita analisa, kita lihat polanya bagaimana. Nah, setelah Anda menemukan pola yang ini, kemudian bagaimana formula tersebut untuk menghitung 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sampai 30 kuadrat. Ya. Nah, dari sini coba kita lihat tabel berikut ini, ada pola seperti ini. Nah, ini ada, kalau tadi kita menghitung 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat, kita ambil 1 kuadrat saja dulu. Nah, apa yang kita peroleh? Lalu 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Lalu berikutnya 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, 1 kuadrat itu ternyata memenuhi pola 1 kali 2 kali 3 per 6. Nah, berarti ini nilainya 1. 1 kuadrat itu kan 1, ya. Nah, sekarang kalau 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat, itu ternyata polanya adalah 2 kali 3 kali 5 dibagi 6. Nah, berarti 2 kali 3 kali 5 yaitu adalah 30. 30 dibagi 6 itu adalah 5. Juga sama, 1 kuadrat tambah 2 kuadrat itu adalah 5, ya. Berarti polanya seperti ini. Nah, kita lihat lagi untuk yang ketiga. 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat itu adalah ternyata polanya sama dengan 3 kali 4 kali 7 per 6.
yaitu nilainya adalah 14. Jadi 1 kuadrat 1, ditambah 2 kuadrat 4, jadi 5, ditambah 3 kuadrat itu 9, jadi jumlah seluruhannya adalah 14. Ini juga sama, 3 kali 4, 12. Ya, 12 dikali 7 adalah 84. 84 dibagi 6 adalah 14. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Maka ini adalah jumlahnya itu sesuai dengan pola seperti ini. 4 kali 5 kali 9 per 6. Itu sama dengan 30. Nah, selanjutnya dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat dari pola tadi, ternyata ini 1 kali 2 kali 3. Ya, ini 2 kali 3 kali 5. Di sini berarti ada suatu bilangan asli yang berurutan ya. 1, 2, 3. Tapi di sini tidak. 2, 3, 5. Nah, berarti yang pertama itu ada yang berurutan. 2, 3. Sedangkan yang ini tidak. Coba kita lihat lagi yang berikutnya. 3, 4, 7. Berarti yang 2 ini berurutan. Ini juga 4 dan 5 juga berurutan. 4, 5. Ini juga 5, 6. 6, 7. Nah, ternyata pada angka yang ketiga ini adalah jumlah dari 1 dengan 2. 1 tambah 2, 3. 2 ditambah 3 ini 5. 3 ditambah 4 ini 7. 4 tambah 5 ini 9. 5 ditambah 6, 11. 6 tambah 7, 13. Nah, seperti itu polanya. Nah, kalau kita perhatikan lagi, dari mana dua bilangan hasil berurutan ini? 1, 2. Kalau di sininya 1 kuadrat, maka dimulai dari 1. Lalu kali 2. Kalau di sini sampai 2 kuadrat, 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat, maka di sini mulai dari 2. 2, 3. Kalau di sini 1 kuadrat, 2 kuadrat, sampai 3 kuadrat, maka di sini mulai dari 3. 3, 4. Kan? Ini sampai 4, 4, 5. Di sini sampai 5, 5, 6. Kalau di sini sampai 6, berarti di sini 6, 7. Nah, sekarang kalau di sini sampai 10, berarti di sini berapa? 10, di sini 9. Nah, yang ini berapa? Yang ini adalah jumlahnya, yaitu 10 ditambah 11 ya. Kalau 10 tambah 11 ya. Karena bertambah 1 ini 6, 7. Berarti di sini 10, 11 ya. 10 tambah 11 berapa? 21. Jadi ini 10 lalu 11 lalu 21. Nah, jadi kalau begitu bisa kita lihat, jadi kalau 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sampai 10 kuadrat, maka polanya adalah jumlahnya itu 10 kali 11 kali 10 tambah 11. Nah, maka dengan demikian, Anda bisa menemukan bagaimana kalau polanya seperti ini. Benar atau tidak? Silakan dihitung pakai kalkulator dulu, lalu buktikan kebenarannya untuk ruas kanan ini. Jadi kalau di sini 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sampai 30 kuadrat, maka polanya di sini 30. Ya, ini 30 ya, mulai dari 30. 30 kali 31 kali 30 tambah 31. Berarti 30-nya ditambahkan dengan 31. Nah, ini polanya seperti ini. Jangan lupa, di sininya per 6 ya, semuanya per 6. Per 6, per 6, per 6, per 6 ya. Per 6. Nah, seperti ini. Nah, dari sini maka pasti Anda akan menemukan pola untuk jumlah deret yang lain.
misalkan sampai 40 kuadrat, sampai 50 kuadrat. Nah, bagaimana kalau di sini sampai n kuadrat? Maka Anda akan menemukan suatu pola, rumus deret tersebut. Coba kita lihat. Nah, kita lihat ini. Jadi, kita akan menduga bahwa jumlah n suku yang pertama, ya berurutan ya, 1, 2, 3, 4, ya sampai n. Jadi kalau 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat terus sampai n kuadrat, maka di sini mulai dari n. Kemudian di sininya n tambah 1. Nah, seperti ini kan. Ini mulai dari 30 kali ini 30 tambah 1. Ini 30 tambah 1 ya. Nah, jadi kalau sampai n kuadrat maka di sini n kali n tambah 1. Kan ya. Lalu yang ini dari mana yang ini? Yaitu n ditambah yang ini, n tambah 1. Jadi n ditambah n tambah 1. Nah, jadi seperti ini. Maka kalau disederhanakan jadilah n kali n tambah 1 dan ini adalah 2n nih, n tambah n. N tambah n adalah 2n, jadi 2n tambah 1. Jadi disederhanakan seperti ini. Maka diperolehlah formula untuk deret 1 kuadrat, tambah 2 kuadrat, tambah 3 kuadrat, tambah 4 kuadrat, terus sampai dengan n kuadrat. Rumusnya adalah n kali n tambah 1 kali 2n tambah 1 dibagi 6. Mengikuti pola yang sudah tadi ini dari sini. Gitu ya. Nah, sekarang hal ini benar atau tidak? Nah, inilah untuk membuktikan bahwa formula ini berlaku untuk setiap n bilangan asli, maka kita harus buktikan kebenarannya dengan menggunakan pembuktian induksi matematis dengan prinsip-prinsip induksi matematik yang di atas tadi ya. Nah, jadi sesuai dengan prinsip induksi matematika, kita buktikan pernyataan matematis berupa barisan ini ya berlaku untuk setiap n bilangan asli. Nah, inilah pokok bahasan yang sebenarnya akan kita bahas, yaitu pembuktian induksi matematika untuk pernyataan matematis dalam bentuk barisan bilangan. Nah, marilah kita buktikan pernyataan matematis dalam bentuk barisan bilangan ini pada file berikutnya ya.